dari Islam, ada yang dari Kristen, ada yang dari Katolik, bahkan tadi dihadiri juga, dipidatoi dan disemangati serta dipusakai oleh Laksamana Slamet Subianto yang bagi saya tidak ada matinya dan tidak ada pensiunnya. Ini adalah jiwa-jiwa kesatria patriot Garuda Nusantara. Sekali lagi, kalian adalah anak turun dan mewaris dari patriot-patriot Garuda Nusantara. Siap? Siap. Saudaraku sekalian, saya barangkali sampai kenal di YouTube, di internet sebagai Kiai Sesat. Ya, saya bilang, saya Kiai Sesat. Karena saya masih sholat 5 waktu. Dan di dalam sholat itu ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus kepada saya. Dan ternyata kesadaran bahwa diri kita adalah kosong, itu adalah puncak tertinggi dari agama. Maka oleh sebab itu, kita kasih selamat juga kepada Saskia Gotik yang menjadi utusan dan duta Pancasila di Indonesia. Penyanyi dangdut, pamer pantat, dan dipilih sebagai duta Pancasila. Ini merupakan langkah dari para pemimpin partai yang otaknya kotor, goblok, dan tidak ngerti bernegara. Saya bersama Pak Laksamana Slamet Subianto bersama Pastor Amos di Jalan Asia Afrika kepingin membangkitkan kenangan kembali bahwa dulu bangsa Indonesia dengan konferensi Asia Afrika menjadi pelopor negara-negara non-blok. Dengan Bung Karno, Indonesia menjadi pelopor negara-negara non-blok. Dan Pancasila nyaris dijadikan sebagai dasar dari organisasi PBB. Tetapi hari ini kita menangis bahwa Pancasila didutai oleh penyanyi dangdut yang pamer bokong dan celana dalam. Dan itu dipilih oleh pemimpin partai yang katanya memperjuangkan harkat dan martabat bangsa. Memalukan. Hari ini saudaraku, dan kemarin saya ceramah di Bogor, saya juga ngelus dodo karena ternyata PKI sudah meresap. Tidak hanya di kalangan rakyat, tetapi juga masuk di TNI, masuk di Polri. Orang mengatakan KGB itu adalah ketinggalan, bodoh itu namanya. Komunis tidak akan pernah mati. Coba dibuka Facebook saya, di situ ada pidatonya Dr. Ciptaning yang merasa bangga menjadi anak PKI dan menjadi anggota DPR RI. Dan dia mengatakan 15 juta PKI akan bangkit, anak-anak PKI generasi kedua. Anak-anak PKI generasi kedua berarti, ketiga berarti akan mencapai 30 juta. Maka kalau saja Jokowi sebagai presiden minta maaf kepada PKI, maka akan saya minta Jokowi mewakili PKI untuk minta maaf kepada ulama-ulama dan tokoh agama di Indonesia. Tetapi saudaraku, yang namanya komunis itu tidak hanya berasal dari Cina, tidak hanya berasal dari Uni Soviet. Ada komunis yang berasal dari Arab, namanya Wahabi, namanya Salafi, namanya HTI. Tentara diam saja. Padahal di situ HTI adalah singkatannya adalah Hizbut Tahrir, tentara pembebas. Kalau saya yang jadi tentara, saya tangkap itu. Tetapi kenapa HTI bisa melakukan muktamar di Senayan dijaga oleh polisi dan tentara? Kenapa? Kemana Sabta Marga dan sumpah prajuritnya? Jangan paksa tetua-tetua, kiai-kiai tua begini ini turun gunung kembali dan membawa pasukan berani mati untuk turun mengingatkan negara ini. Kalau saya turun, saya tidak hanya akan ngomong besar, berarti terjadi revolusi. Kemarin Laksamana Slamet Subianto bersedia menjadi sesepuhnya patriot Garuda Nusantara. Menyusul kemudian
Letnan Jenderal Samsu Jalal datang, saya juga mau Gus. Datang juga Letnan Jenderal mantan Komandan Kopassus Surya Prabowo, saya juga mau Gus mendampingi Pak Slamet. Sekarang ini jenderal-jenderal pada datang ke pesantren. Karena apa? Melihat bahwa agama sudah dijadikan sebagai kedok untuk mencari kekuasaan. Dasar kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Maka setiap gerakan yang menentang kepada Pancasila berarti berhadapan dengan kita semuanya. Mari teriakkan Rawe, Rawe, Rantas, Malang, Malang, Putung, bareng Rawe, Rawe, Rantas, Malang, Malang, Putung, demi NKRI. Saya sudah bangkitkan kembali 385.000 pasukan berani mati yang saya bangun dulu. Dan sekarang saya gabungkan dengan pemuda FKPPI, pemuda Pancasila, pemuda Pancamarga, dan Laskar Merah Putih di bawah bentukan bimbingan dari Letnan Jenderal Samsu Jalal sendiri. Indonesia harus kita rebut kembali dari para cecunguk-cecunguk yang mengaku sebagai putra terbaik Indonesia, tapi sesungguhnya dia adalah komprador, penjual bangsa dan negara kepada bangsa asing. Maka sejak saya melakukan kontemplatif, saya lepas potongan BH yang berwarna putih yang ditempelkan di kepala, saya ganti lambang Nusantara. Saya ngomong sama Mas Agus Surbakti ketika dia memimpin sebagai deputi Badan Nasional Penanggulangan Teror. Saya katakan, Mas Agus, copot tasbihnya, sampean jenderal, sekarang jadi Pangdam di Pangdam 7, Wirabuana atau di luar Jawa. Saya katakan, tentara saatnya ngokang senjata, musuh sudah di depan mata. Jangan sampai kedahuluan banser-banser, jangan kedahuluan patriot Garuda Nusantara. Saya sebagai Dewan Penasehat, pendekar pagar Nusa se-Indonesia, kita sudah tinggal nunggu komando saja. Kemarin di Wonosobo ada 18.000 banser. Kita minta untuk membuat bambu runcing. Anda nanti pulang ke rumah siapkan bambu runcing sebagai tanda bahwa Anda mencintai Indonesia. Bikin bambu runcing, taruh di depan rumah, kasih bendera merah putih. Itu tanda bahwa merah putih di dadamu. PKI Arab dengan biaya Arab Saudi sendiri demikian besar membiayai negeri Indonesia ini untuk dijadikan sebagai ajang penghancuran dirinya. Arab sekarang yang katanya orang-orang Wahabi di Indonesia yang katanya anti Amerika, anti Yahudi, sekarang ini rajanya Arab membiayai kampanyenya Netanyahu Perdana Menteri Yahudi. Kenapa mereka tidak demo? Palestina dihancurkan oleh Wahabi, kenapa mereka tidak teriak-teriak? Dulu rajin sekali mereka lindungi Palestina. Mana sekarang? Kita dibingungkan oleh media massa. TV One, Metro TV senantiasa memunculkan pertarungan anak-anak bangsa. Setiap malam berbeda pendapat, melamperkan sekian alasan, teori-teori hukum, dan tidak pernah melahirkan satu kesimpulan sekalipun. Ini sengaja, saudaraku, bahwa kalian akan diobrak-abrik hatinya, dihilangkan semangatnya. KPK juga menjadi alat penghancur semangat korsa bangsa Indonesia. Dari 800 bupati dan wali kota, ada 600 bupati dan wali kota yang ditangkap KPK. Tujuannya bukan untuk memberantas korupsi, tetapi untuk menunjukkan bahwa pemimpin Indonesia ini tidak layak diikuti. Kalau ini sudah terjadi,
maka bangsa sebesar apapun tanpa seorang pemimpin, dia hanya akan menjadi anak ayam yang kehilangan, seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Dia akan lari kelintang pokang, tidak memiliki visi ke depan yang benar. Maka saudaraku, di bumi Banten ini dulu Sultan Agung menerapkan pertahanan pertamanya untuk menyerang Belanda, merebut Batavia. Di bumi Banten ini dulu raja-raja bersatu mengesampingkan perbedaannya demi Nusantara. Maka di bumi Banten tadi sudah ditiup sengkala, itu tanda bahwa datangnya Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Kita rebut kembali Nusantara. Hidup atau mati, merdeka atau mati. Siap? Siap. Kita teriakkan, merdeka atau mati. Mati. Demi negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat berjuang saudaraku. Banyak kelompok-kelompok yang dipimpin seperti yang dipimpin oleh Laksamana Slamet Subianto ini menunggu komando. Begitu kita komandokan, begitu kiai-kiai NU sudah turun turun gunung, maka jangan tanya apa dosa saya. Akan kita ratakan semuanya dengan tanah. Kalau engkau tidak menghormati merah putih, kalau engkau tidak menghargai Pancasila, bahkan engkau katakan Pancasila adalah togut, maka keluar dari Indonesia. Anda adalah togut itu sendiri. Genderang ini sudah kita teriakkan. 80 juta Nahdlatul Ulama sudah menyusun dan bertanda tangan kerjasama dengan TNI Polri untuk mengamankan ini. Jadi jangan ragu-ragu, saya sebagai saksinya, dan saya akan turun gunung, saya akan pimpin lagi sebagaimana dulu saya memimpin pasukan berani mati. Saudaraku, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Gubernur Banten yang diwakilkan oleh Bapak Dr. Andes Dodo Mulyadi MSI. Untuk waktu dan tempat kami persilakan.